Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Dipertemukan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang diberkahi ini insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran kita, usaha kita disertai dengan niat yang ikhlas di majelis ini bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun dan rahmat bagi orang yang ada di majelis ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, ini kita ketahui bersama hadisnya. Jadi siapa saja yang ingin dosa-dosanya diampuni, maka hendaknya dia mendatangi majelis ilmu. Duduk dia mendengarkan kajian, berusaha menyimak, maka malaikat senantiasa mendoakan orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Taib ya ikhwan, kita lanjutkan kajian fikih. Pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas apa? Tentang apa ya ikhwan? Apa Ivan yang sebelumnya? Hah? Apa? Perkara yang makruh dalam apa? Hah? Yang makruh? Apa? Coba Samsu, kita bahas apa kemarin? Yang pertemuan sebelumnya. Tentang mengusap tentang apa? Pembahasan tentang anggota wudu. Jadi anggota wudu terbagi dua, ada yang dibasuh dan ada yang diusap. Kapan dia dibasuh? Ketika tidak terhalangi, tidak tertutup oleh sesuatu. Kapan dia dibasuh? Ketika tertutup oleh sesuatu, misalnya apa? Perban, kemudian apa? Khimarul mar'ah, jilbab, kemudian apa? Imamah, kemudian khuf, sepatu. Jadi kalau di atas anggota wudu ini ada khuf, misalnya di kaki ada khuf, ada sepatu, baik sepatu yang terbuat dari kulit atau selain kulit, kemudian ada imamah di kepala, kemudian ada khimar untuk wanita, khimar. Khimar yang dimaksud sini bukan jilbab biasa, bukan. Khimar yang dilipat. Dilipat itu agak susah untuk dilepas. Kemudian jabiroh. Apa jabiroh? Perban. Itu yang diusap. Adapun yang terlihat terbuka maka wajib untuk dibasuh. Kemudian pembahasan yang berikutnya syurutul mashi, syarat sah mengusap. Syarat sah mengusap. Yang pertama, kemarin selesai ya? Belum ya? Baru yang pertama. Yang pertama syaratnya libsuhu ala taharatin kamilatin. Digunakan
ketika menggunakan sesuatu tadi itu yang menghalangi anggota wudu, apa yang dibolehkan? Hanya 4 yang dibolehkan. Selain itu tidak dibolehkan untuk diusap. Apa yang pertama? Khuf, sepatu. Kemudian khimarul mar'ah, jilbab wanita yang gulung itu susah untuk dilepas. Kemudian perban. Misalnya kita batal. Ini sudah batal ini, wudu batal. Kemudian pakai sepatu. Ingin wudu, boleh diusap? Tidak boleh. Paham ini? Harus dilepas. Kenapa? Karena waktu mengenakan sepatu dalam keadaan berhadas atau tidak bersuci. Jadi syaratnya dia bersuci dulu. Dia bersuci dulu, suci dari hadas. Setelah itu dia kenakan sepatu. Nah, kalau setelah dia kenakan sepatu batal wudunya, dia mau berwudu lagi, mengangkat hadas, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh mengusap. Karena syarat yang pertama terpenuhi, dia mengenakan sepatu dalam keadaan dia suci dari hadas. Jadi kalau dia mengenakan dalam keadaan tidak suci dari hadas, tidak boleh dia usap. Kalau dia wudu ya harus dia lepas, harus dia basuh. Ini syarat yang pertama. Sepatunya minimal menutupi mata kaki, karena mata kaki itu yang wajib. Kurang dari mata kaki tidak boleh diusap, harus lepas. Tahu mata kaki ya? Tangan ada mata kaki yang tulang yang ada sisi kiri sisi kanan itu. Nah, itu namanya mata kaki. Kurang dari itu sepatunya, maka tidak boleh diusap, lepas. Nah, kalau menutupi itu, kalau ke atas ya apalagi. Nutup itu boleh diusap. Kemudian beliau sebutkan di sini wa yubtilul mashu wa yabtulul mashu bi khal'il khuffi ba'dal hadath. Jadi itu syarat yang pertama, paham ya? Syarat yang pertama, dia kenakan sepatu dalam keadaan dia suci. Bukan cuma sepatu. Apa tadi? Khimar. Kemudian apa tadi? Perban. Perban juga demikian. Jadi dia suci dulu. Suci baru dia perban. Nah, begitu ya wudu boleh diusap. Kalau dia kenakan perban, dia menggunakan perban dalam kondisi belum bersuci, dia harus lepas. Harus dibasuh. Baik, kemudian yang berikutnya kaunuhu tsabitan satiron. Syarat yang kedua, menutupi. Kaunuhu tsabitan satiron menutupi. Maksudnya apa? Menutupi yang apa? Di sini ada perincian. Menutupi, kemudian tsabitan yang dimaksud ini dia bisa tidak waktu kita pakai tidak dibantu oleh alat yang lain. Pakai sepatunya nempel biasa. Nah, kalau kita bantu pakai tali supaya tidak copot itu sepatunya, berarti ini tidak sabit namanya. Paham ya? Nah, dia pakai sepatu, nanti dia ikat, baru bisa sepatunya bisa bertahan di kakinya. Maka seperti ini tidak bisa diusap. Dia pakai tali atau pakai apa, tidak bisa diusap, harus lepas. Ini waktu ketika dia pakai bisa bertahan di kaki itu tidak lepas, itu baru boleh diusap. Paham di sini? Nah, itu namanya sabit. Ya. Nah, tidak, maksudnya kalau dibantu dengan tali yang dari luar dipakai, kalau sekedar dipakai dia bisa copot, maka dibantu dengan tali misalnya diikat, nah ini tidak boleh. Maksudnya dia nempel
Tidak ada bantuan-bantuan dari luar itu, tali atau apa. Nah, begitu ada sepatu kayak sepatu punya polisi itu, masuk kaki sudah. Biar dia goyang-goyang tidak copot itu. Itu maksudnya. Ya, syaratnya seperti itu. Kalau yang dia pakai lepas, nanti dia ikat baru bisa nempel, lah itu tidak boleh. Dia harus lepas. Dia harus basuh kakinya. Ini yang dimaksud sabit. Sabit itu tetap. Kemudian satiron. Nah, di sini ada perincian. Satiron menutupi apa? Perinciannya kalau untuk khuf, lima halil fardhi, menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh. Jadi kalau khuf menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh seperti apa? Menutupi mata kaki dan ujung kaki. Dari mata kaki sampai ke ujung kaki nutup. Minimalnya itu. Lebihnya ya terserah mata kaki. Kalau mata kakinya terlihat, tidak bisa dibasuh, harus lepas. Paham ya? Harus lepas. Kemudian kalau untuk imamah, untuk sorban, lima jaratil adatu bisatrihi, sesuai uruf yang menutupi apa? Kepalanya, maka itu baru boleh diusap. Baru boleh diusap. Paham ini? Sesuai uruf. Uruf Arab, urufnya orang Arab pakai apa? Imamah itu tidak mesti harus nutup telinga, tidak. Walaupun terlihat sedikit bagian kepalanya, tidak ada masalah. Iya. Iya, Samsung. Nah, itu. Jadi beda dengan kaki. Kalau kaki terlihat mata kakinya, tidak boleh. Apalagi lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, al-khimaru mudaron tahtal halqi. Al-khimaru mudaron tahtal halqi. Khimar, batasannya khimar yang boleh untuk diusap di sini, mudaron tahtal halqi, yang dilipat sampai ke halqi di leher. Nah, jilbabnya dia lipat sampai bawah lehernya ini. Jadi kalau cuma jilbab cuma sekedar dibikin begitu, itu tidak boleh untuk diusap. Dia lipat sampai di lehernya ini. Begitu. Itu dia boleh untuk dia usap. Kalau susah untuk dilepas. Kemudian yang berikutnya al-jabirah, batasan jabirah, perban. Perban luka maksudnya dimaksud sini. Liqadril hajati faqat, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau lebih dari kebutuhan, maka tidak boleh dia usap, dia harus basuh. Luka cuma kecil di bagian sini, perbannya dari sini sampai kemari. Sudah melebihi kebutuhan. Luka bolong di sini kan. Artinya kan perban cuma sedikit. Ini perwaha dari sini kemari. Lebih. Berarti ya seperti tidak boleh dia usap. Harus dia basuh. Basuh yang bagian yang lebih itu. Bukan semuanya. Bagian yang lebih yang harus dia basuh. Paham di sini? Begitu juga yang di kaki, di bagian-bagian tempat yang wajib untuk dibasuh maksudnya. Kalau anggota yang lain ya. Ini anggota wudu. Oke, paham sampai di sini ya ikhwan? Nah, jadi syarat yang pertama apa tadi? Dikenakan dalam keadaan suci dari hadas. Kemudian sabit artinya apa? Tidak dibantu oleh yang lain, dia dipakai sudah nempel sendiri. Kemudian satiron, menutupi area yang wajib untuk dibasuh, dia tertutup. Kemudian syarat yang ketiga,
Kaunul mashi ala ghairil jabirati fil hadatsil asghar. Syarat yang ketiga, tadi dua. Yang ketiga, kaunul mashi fil hadatsil asghar. Jadi mengusap itu hanya di hadas kecil, bukan hadas besar. Paham ya? Hadas kecil untuk wudhu saja. Kalau hadas besar untuk mandi tidak boleh, harus dia lepas. Ala ghairil jabirah, kecuali perban. Kalau perban ya memang ada uzur. Luka di perban, mandinya ya diusap. Cukup diusap. Kalau yang lain tidak boleh. Ya, pakai sepatu mau mandi cuma basahin sepatunya diusap tidak boleh. Ya. Jadi yang dibolehkan mengusap ini sepatu, imamah, khimar itu pada hadas kecil. Ketika berwudu saja. Adapun mandi tidak boleh, harus lepas, itu syaratnya. Yang kemudian yang keempat, fil muddati syar'iyyati. Kemudian syarat yang keempat, dibasuh itu pada pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Di sini ada rincian, kalau untuk jabirah perban ila syifa'il jurhi. Kalau untuk perban sampai sembuh. Jadi kalau sembuh wajib untuk dilepas. Kapan waktunya? Pokoknya mau sebulan 2 bulan sampai sembuh. Jadi selama belum sembuh ya usap terus. Ini untuk perban. Ghairuha, adapun selain perban apa itu? Selain perban, imamah, khimarul mar'ah, khimar jilbab wanita, kemudian khuf. Lil muqimi yaumun wa lailatun, untuk yang mukim sehari semalam. Jadi batasannya untuk diusap sehari semalam untuk yang mukim ini. Lil musafiri thalathata ayyamin bilayalihinna. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Ini waktu yang dibolehkan. Jadi kalau perban tidak dipakai 3 hari sehari, perban sampai sembuh. Kemudian untuk imamah, kemudian khimar, khuf, untuk mukim sehari semalam. Misalnya kita pakai sepatu ini. Pakai sepatu. Di sini mungkin tidak bisa susah dibayangkan orang pakai sepatu ya. Jarang tuh. Ini kejadian di tempat yang dingin kayak di Kairo, di mana? Di Jepang atau di tempat yang lain yang membutuhkan pakai sepatu selimut. Biasa orang susah melepas sepatu, itu berat. Nah, dia pakai sepatunya. Dalam keadaan dia sudah bersuci. Kalau belum bersuci tidak boleh. Dia harus lepas dulu wudu yang sempurna baru pakai sepatu. Setelah dia pakai sepatu, dia masih dalam keadaan berwudu ini. Pas batal, nah di situ terhitung. Begitu batal wudunya, dia berwudu, di situ terhitung waktunya. Paham di sini? Misalnya dia batalnya jam 9 pagi. Paham ya? Batalnya jam 9 pagi. Berarti begitu dia berwudu, dia usap. Terus sampai siang duhur lagi dia batal lagi, dia usap lagi boleh. Paham ya? Pakai sepatu terusin. Asar lagi usap lagi. Wudu, kalau dia wudu usap lagi. Kemudian maghrib, nanti jam 9 lagi besoknya baru batal, sudah selesai waktunya. 24 jam berarti sehari semalam. Kalau jam 9 ya dia mau wudu lagi, dia harus lepas kemudian dibasuh, tidak boleh lagi usap. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau untuk musafir 3 hari 3 malam.
Yang dimaksud musafir di sini musafir yang ba'id, yang musafir yang ba'id, yang jauh. Karena ada musafir yang dekat. Tapi paham di sini? Ya. Kalau korban tadi biar tidak bersuci duluan dia apa Ustaz? Untuk Perban. Apakah dia harus bersuci duluan baru dia kenakan perban? Iya, dia wudhu dulu. Kalau sudah batal, kalau belum batal misalnya dia belum batal terus luka toh, diperban, berarti dia kan masih suci itu. Kalau yang maksudnya kecelakaan Ustaz, jadi belum bersuci, Belum batal. ini kecelakaan, perban satu ini. Kemudian diperban dalam keadaan dia belum bersuci. Iya. Apakah dia harus buka perban semua? Amin. Iya, dibuka perban. Wudhu dibasahi, baru diperban. Tapi luka yang bisa bakar misalnya baru dijahit atau apa? Nah, kalau misalnya dia tidak bisa apa tadi basuh, ya kan, bisa memberikan mudarat, maka bertayamum dia. Tayamum. Di sini kalau di mazhab Hambali dia wudhu kemudian tayamum. Wudhu dia seperti biasa, begitu dia mau membasuh apanya tadi itu, yang luka tadi itu, baru dia tayamum. Tayamum seperti biasa. Ini nih yang tayamum. Saya tahu saya tanah. Semampunya. Ketuk, tepuk sekali, ada nempel kan itu debu. Nah, itu yang taruh di wajah, kemudian kanan, kiri. Sudah. Iya. Cara tayamum begitu. Itu kalau tidak bisa dibasuh. Ada rincian, ringkasnya seperti itu. Taib, paham di sini? Kemudian syarat yang ke berapa? 4 tadi ya. Yang kelima, kaunul mamsuhi tahiran mubahan. Kaunul mamsuhi tahiran mubahan. Yang dibasuh tadi itu sesuatu yang tahir, suci, mubahan dan mubah halal. Apa maksudnya? Ivan? Suatu yang diusap, bukan yang dibasuh, yang diusap tadi itu suci dan halal. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Contohnya sepatu tadi itu. Sepatu dia harus sepatu yang suci dan mubah halal. Maksudnya bagaimana sepatu yang tidak suci? Misalnya yang terbuat dari sesuatu yang najis. Sepatunya terbuat dari kulit babi misalnya itu. Boleh dipakai? Tidak boleh. Najis kan babi. Atau tidak najis, suci, cuma hasil curian. Dia ada pancuri dari orang lain, dia ambil tanpa izin. Tidak boleh dia usap, paham ya? Dia harus lepas. Jadi syaratnya suci, tidak najis maksudnya, kemudian halal. Yang halal, kalau yang hasil curian, ambil tanpa izin, ya tidak boleh. Begitu juga imamah. Ada pancuri misalnya dari orang imam. Ya, dia ambil tanpa izin misalnya, tidak boleh dia usap. Paham ya, ikhwan? Itu syaratnya, tidak sah. Dia harus lepas. Jadi syaratnya suci, tidak najis, kemudian mubah. Kemudian syarat yang berikutnya, berapa tadi itu yang kelima ya? Syarat yang berikutnya,
Mashul qadril wajib, mengusap ukuran yang wajib. Mengusap ukuran yang wajib. Nah ini ada rincian untuk khuf lain, untuk imamah lain, untuk jabirah lain, perubahan. Kalau untuk khuf, aktsaru dhahiril khuffi. Aktsaru dhahiril khuffi. Aktsar itu lebih banyak yang diusap daripada yang tidak diusap. Jadi tidak disyaratkan harus semuanya. Misalnya mana sepatu? Ini sepatu. Ini punggung sepatu di atasnya. Nah, misalnya ada yang pinggir-pinggir tidak terusap, maka tidak apa-apa. Yang penting sebagian besarnya sudah terusap. Kalau cuma 2 jari gini tidak sah. Mengusap tidak sah. Iya. Tidak sah. Dia harus usap sebagian besarnya. Aktsaru zahiril khuffi. Sebagian besar punggung apa tadi? Punggung khuf sepatu. Walaupun masih ada yang sebagian kecil yang tidak terusap, tidak apa-apa sah. Kalau sebagian kecil yang terusap tidak sah, ya cuma berapa jari gitu. Tidak sah. Nah. Ini kita harus pelajari masalah khuf ini ya, ya ikhwan. Walaupun kita tidak amalkan, kita harus tahu. Karena sebagian dari ahlul bid'ah, orang-orang sesat, di antaranya Syiah, mereka tidak pakai khuf ini. Mereka tidak meyakini khuf ini sunnah. Kalau orang Syiah justru dilepas, tidak pakai khuf, mereka usap, kaki itu mereka usap. Tidak pakai sepatu. Jadi mereka kakinya tidak dibasahi, diusap saja kaki. Dalam keadaan kakinya tidak pakai apa-apa, diusap. Itu tidak sah, itu cuma diusap. Kalau ahlu sunnah, kalau diusap itu ketika pakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu harus dibasuh pakai air. Paham maksudnya membasuh sama mengusap? Perbedaan membasuh mengusap. Nah, coba jelaskan Pak Al, perbedaan membasuh dengan mengusap. Jangan, saya sudah lama cerita usap apa maksudnya usap ini? coba. Perbedaannya. Oh, coba Ivan terus itu, masya Allah hadir terus dia. Ivan, apa perbedaan membasuh mengusap? Menggunakan air yang banyak. Bukan juga banyak maksudnya? Hah? Coba ukuran. Suci teh bersih. Kalau mengusap tidak bersih. Diwasahin. Coba ancu insya Allah bisa. Coba Samsu. Kalau membasuh semua anggota wudu, wajib wudu kena semua. Kena apa itu? Kena air. Terus kalau usap? Mengusap sebagian besar dari anggota. Iya. Itu syarat itu. Syarat mengusap itu. Mengusap, membasuh ada air mengalir. Paham ya? Antum ambil air netes, taruh di area wudu, dia ngalir, itu namanya membasuh. Kalau ngusap, dia ada air tidak mengalir. Antum ambil air, tidak netes, tidak mengalir kan? Nah, itu namanya mengusap. Jadi tidak ada bahan misalnya kalau bahan tadi harus Membasuh dia ada air yang mengalir. Walaupun sedikit tetap membasuh namanya. Misalnya kita pakai semprot atau pakai apa, ada air netes, nah itu berarti basuh itu. Paham ya? Tapi kalau air tidak mengalir, ada air cuma lembab gitu, antum
Tidak ada air biar setetes, itu namanya mengusap. Paham ya? Samsu? Sudah saya jelaskan, mungkin lupa ya. Jadi untuk khuf aktsaru zahiril khuffi, bagian sebagian besar punggungnya harus diusap. Berarti kalau setengah dari itu tidak sah. Kurang dari setengah juga tidak sah yang terusap. Dia harus sebagian besar. Kemudian aktsaru dawairil imamah. Kalau imamah sebagian besar, dawair putarannya itu. Tak mengusap imamah. Mengusap imamah gitu. Jangan bikin begini, bukan. Ini imamah kan bundar kan. Ngusapnya gini. Gitu. Ngusapnya begitu. Jadi sebagian besar terusap sudah sah. Paham ya? Jadi airnya ada, tidak menetes. Nah, itu ngusap. Kemudian jami'ul jabirati, untuk jabirah, untuk apa tadi, perban semuanya, tidak boleh ada yang tidak terusap. Untuk perban semuanya harus. Jadi perban di sini, begitu mau membasuh ini kan tidak bisa kita usap. Semuanya harus terusap. Jadi untuk jabirah dia harus semuanya. Jadi beda, khuf sebagian besar, imamah sebagian besar, jabirah harus semuanya terusap. Berapa berarti syaratnya? Ada 6. Syarat yang pertama untuk sah mengusap ini, mengusap yang berapa tadi itu? 4. Libsuhu ala taharatin kamilatin, mengenakannya di atas suci. Suci yang sempurna. Ini ada perkataan beliau sempurna, itu ada perincian. Maksudnya kalau misalnya belum sempurna suci, kemudian udah pakai sepatu duluan. Misalnya wudhu dia, kaki. Sudah dia cuci kaki sebelah, masukkan sepatu. Terus cuci sebelahnya. Cuci sebelahnya, masukkan. Itu berarti dia mengenakan dalam keadaan belum suci sempurna. Dia harus wudhu dulu semuanya, baru pakai. Itu yang dimaksud. Yang berikutnya kaunuhu tsabitan satiron, keadaan yang tadi itu 4 tadi itu sabit, artinya tidak pakai alat yang lain untuk bisa nempel. Satiron, menutupi area yang wajib untuk dibasuh. Kemudian yang ketiga, yang diusap ini pada hadas kecil. Yang diusap pada hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar harus dilepas, harus dibasuh. Hadas kecil pada selain jabirah. Adapun perban atau jabirah, dia walaupun mandi pada hadas besar tetap diusap karena udzur, tidak bisa dilepas. Kemudian yang keempat, pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Untuk jabirah sampai sembuh. Untuk khuf dan imamah dan khimarul mar'ah, mukim sehari semalam. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Kemudian yang dibasuh tadi itu tahir, suci dan mubah, halal. Kalau yang najis tidak boleh, harus dilepas itu. Yang haram juga tidak boleh. Jadi beda suci dengan haram. Ada yang suci, barangnya suci, cuma dia haram karena hasil curian. Kemudian yang keenam, sesuai dengan kadar yang wajib. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau untuk khuf sebagian besar, kalau untuk imamah sebagian besar, untuk jabirah harus semuanya. Tidak boleh sebagiannya atau sebagian besar, tidak sah. Jabirah harus semua. Paham di sini? Oh, usapan 1 kali. Di tempat-tempatnya misalnya yang misalnya 3 kali. Tidak, usap semua satu, tidak bisa lebih dari 1. Usap dia sekali saja.
usap sepatu. Sudah. Imamah sekali ya. Sudah. Apalagi tadi? Jabirah juga sekali. Sudah. Begitu. Kemudian yang kita masuk al-ghuslu, mandi. Masih ada waktu? Mati jam semua? Iya masih ada. 18.57 masih. Al-ghuslu, kemudian pembahasan berikutnya ghuslu, mandi. Ada 4 pembahasan, poin pembahasan tentang mandi ini. Yang pertama farduhu, kadar yang wajib. Kemudian wajibuhu, perkara yang wajib. Kemudian yang ketiga syartuhu, syarat sah. Kemudian yang keempat sunanuhu, sunnah mandi. Yang pertama farduhu, rukunnya, kadar yang wajibnya sampai di mana? Yaitu ta'mimul badani bil ma'i, mengucurkan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul badan bil ma', mengucurkan air ke seluruh tubuh. Jadi air harus kena semua ke seluruh tubuh. Itu sudah sah. Nah, dia basahi semua badannya, tubuhnya dengan air, sudah sah. Paham ya? Nah, antum niat mandi wajib, pengen buru-buru kan, mau wudu apa, kadang sudah tidak mepet waktu tuh. Apalagi teman udah klik klakson kan mau berangkat. Ini sementara ini udah lagi junub. Masuk kamar mandi, basah semua, sudah terangkat. Yang penting airnya kena semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya telinga juga bagiannya situ, bukan dalamnya, bagian luarnya ini. Kemudian kumur sama istinsak. Kumur, istinsak, air masukkan, kucurkan semua ke seluruh tubuh, sudah. Hadas terangkat. Itu kadar yang wajib, yang rukunnya itu sudah. Atau ada bak atau nyemplung di situ, atau sungai nyemplung, sudah. Atau naik suci. Ya, tapi harus ya, itu syaratnya. Nanti di syarat sah. Yang penting niatnya mengangkat hadas besar. Iya. Tapi yang sunnahnya wudu dulu, cuci kemaluan, terus wudu, baru mengucurkan air. Ini sebelah kanan dulu, kemudian kiri, itu yang sunnah. Kalau yang wajib tadi itu, air nyampe semua ke seluruh tubuh, sudah. Dengan kumur-kumur dan istinsak. Kemudian wajibuhu, yang wajib, at-tasmiyatu, perkara yang wajib, yaitu tasmiyah, membaca bismillah, sama seperti wudu. Jadi kalau mau mandi wajib baca bismillah. Kalau lupa ya sudah. Ya bismillah, mandi. Lupa habis mandi baru ingat, sudah sah. Karena perkara yang wajib dalam mazhab Hambali, kalau lupa gugur kewajiban. Kalau rukun tidak gugur, harus diulang. Ya, misalnya habis mandi lupa niat, habis sementara junub masuk kamar mandi, setelah mandi baru ingat, tadi saya anggap mandi junub saja, yang tadi tidak boleh. Karena awal dia mandi tidak niat mengangkat hadas besar, dia harus mandi ulang. Paham? Iya. Jadi yang wajib tasmiyah. Jadi kalau lupa gugur, baca bismillah. Kemudian syartuhu, syaratnya, syarat sah. Kasyurutil wudu'i, sama seperti syarat sah wudu. Berarti syarat yang ada pada syarat sah wudu tambahkan di sini. Berapa syarat sah wudu? Muslim, berakal,
berakal, muslim berakal, bebas dari haid dan nifas. Mau wudu sementara kemudian apa lagi? Ya, syarat yang ada pada wudu antum tambahkan di sini sama. Karena ini juga maksudnya mengangkat hadas. Tapi ini hadas besar. Wa minha an-niyah. Di antara syarat sahnya yang pertama niat. Niat. Maksudnya niat apa? Anjuk niat apa orang mau mandi supaya sah? Hadas besarnya terangkat. Adat niatnya mengangkat hadas besar. Yang pertama, ya. Niat mandi wajib. Tidak mandi wajib apa? Niatnya mengangkat hadas besar. Biar dia katakan cuma mandi apa, dalam hatinya dia ingin mengangkat hadas, sudah niatkan dalam hati. Ya, saya ini sudah wudu, saya mandi. Dalam hatinya dia masih junub ini, hadas besar. Dia niat mandi ingin mengangkat hadas besar, sudah. Yang pertama, idza nawa raf'al hadatsaini yartafi'ani. Ya, rincian tentang niat ini. Yang pertama, jika dia meniatkan mengangkat dua hadas, hadas besar dan hadas kecil, yartafi'ani, maka dua-duanya terangkat. Dia mandi ingin mengangkat hadas kecil, hadas besar, sekalian juga hadas kecil. Apa maksudnya hadas kecil? Berarti wudu, seperti wudu terangkat hadas kecil. Berarti dia sudah tidak wajib untuk wudu lagi. Niat mandinya dia ingin mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Setelah itu dia tidak wajib wudu lagi karena sudah dia niatkan. Selama dia tidak melakukan yang membatalkan hadas kecil seperti dia pipis, ya kan? Kincing, pegang kemaluannya, itu dia harus wudu lagi tuh. Nah, paham ya? Nah, bagaimana sementara mandi dia pipis? Ini niat mandi wajib, ya kan? Habis wudu yang sesuai sunnah mandi. Sementara mandi pipis, apa dia harus ulang dari pertama? Atau dia lanjut? Lanjut saja. Karena perkara yang membatalkan hadas kecil tidak membatalkan hadas besar. Iya. Pipis, ya kan, kincing, kentut, itu tidak membatalkan hadas besar. Dia terus saja mandi. Jadi niatnya mengangkat hadas kecil dan besar terangkat. Kondisi yang kedua, nawa raf'al hadathi mutlaqan yartafi'ani. Niatnya mengangkat hadas secara mutlak, sekedar mengangkat hadas, maka terangkat. Hadas besar dan hadas kecil. Misalnya apa? Dia tidak terbayang dia ingin mengangkat hadas besar, hadas kecil, cuma sekedar angkat hadas. Terangkat dua-duanya. Terbayang angkat hadas besar kecil, terangkat dua-duanya. Bayangannya mengangkat hadas begitu aja, maka terangkat semuanya. Yang ketiga, nawa raf'al hadath akbar yartafi'ul hadath al akbar faqat. Niatnya hanya mengangkat hadas besar, maka cuma itu yang terangkat. Mau mandi, niatnya mengangkat hadas besar, maka cuma hadas besar yang terangkat. Berarti setelah dia mandi, dia harus wudu lagi. Karena cuma itu yang dia niatkan. Saya cuma ingin mengangkat hadas besar, sudah angkat. Berarti setelah mandi dia harus wudu lagi. Kalau niatnya mengangkat hadas kecil dan besar, maka terangkat dua-duanya. Paham ini? Samsung berkaitan dengan niat. Ini dibahas, niat dibahas dalam pembahasan fikih di sini. Rinciannya seperti ini. Ini yang saya maksudkan, pembahasan niat yang dibahas dalam kitab fikih seperti ini. Rinciannya. Kalau dalam kitab akidah dan akhlak bukan ini yang dibahas. Yang dibahas niat kita beramal untuk siapa, ya kan? Untuk manusia kah, untuk Allah kah, untuk ini. Itu dibahas dalam ilmu akidah dan ilmu akhlak. Kalau fikih bukan itu yang dibahas.
Ini untuk Allah, ini syirik atau tidak? Tidak. Yang di fikih dibahas ini sah atau tidak ini ibadah. Niatnya seperti tadi itu, dia niatkan mengangkat hadas. Kalau untuk bagian hadas ini. Kalau di bab-bab ibadah yang lain ya ada lagi rincian. Ada lagi. Tentang sholat juga ada rincian. Ini niat dalam hal apa ini? Mandi. Wudhu lagi ada. Kemudian dalam hal sholat lagi ada. Ada rincian tentang niat. Panjang pembahasannya. Niat dalam sholat panjang. Panjang. Baik. Kalau kita ketemu nanti insya Allah membahas sholat nanti agak rinciannya nanti kalau ketemu kita sebutkan sebagiannya. Kemudian sunanuhu. Sunnahnya yang pertama ghuslul kaffaini thalathan, membasuh atau mencuci tangan 3 kali. Tangan sampai pergelangan sini 3 kali. Kemudian ghuslu ma talawwatha, mencuci apa yang kotor dari kemaluannya. Iya. Cuci yang kotor kemaluannya. Ya, tetapi itu belepotan kan, dicuci. Iya, Samsu. Dicuci. Habis dicuci, cuci tangan 3 kali. Kalau di sini urutannya cuci tangan dulu 3 kali, baru itu kemaluannya. Kemudian setelah itu cuci tangan 3 kali, pakai sabun atau gosok-gosok di lantai. Setelah itu cuci kemaluannya sampai bersih. Kemudian berwudu, al-wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi. Wudu seperti biasa. Kemudian at-tayamunu, yang sunnah yang berikutnya yang keempat, tayamun. Mendahulukan yang kanan. Basuh sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Kemudian ad-dalku, dalku ini menggosok air yang mengalir tadi di tubuhnya, dia gosok, itu namanya sunnah hukum. Kalau misalnya dia tidak gosok, sekedar dia kucurkan air, ya, air ngucur, sah, ya sah. Tapi kalau dia gosok ini sunnah, lebih sempurna, lebih bagus. Kenapa? Karena dikhawatirkan juga ada air yang tidak rata, tidak nempel, tidak mengalir di situ. Ada orang-orang kulitnya mungkin cuma air kayak daun talas gitu, tidak bisa basah. Tahu daun talas? Antum siram airnya cuma tapi daunnya tidak basah. Paham ya? Jadi yang sunnah dalak, digosok, bantu dengan tangan gitu supaya merata airnya, kena betul-betul. Kemudian ayuhathia ala ra'sihi thalathan, dia mengucurkan atau menumpahkan air 3 kali di kepalanya. 1 dia keramasi, 2 ya keramasi, 3 begitu, yang ketiga terus kucur semua. Hukumnya sunnah. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ghuslu qadamaihi bi makanin akhar, yang terakhir setelah dia mandi mencuci kakinya di tempat yang lain. Maksudnya apa? Ini tempat dia geser sedikit dari tempat mandinya, kemudian dia cuci kakinya. Cuci kakinya terakhir sebelum dia keluar dari kamar mandi. Sudah, ada pertanyaan? Ya. Mandi tadi sebelum kan mencuci tangan duluan. Jadi yang selama ini mencuci kemaluan dulu, kemudian cuci tangan. Oh, tangan dulu. Kalau yang sebelumnya sudah dibikin seperti itu, apakah sah, Ustaz? Sah saja. Itu kan sunnah. Kalau yang wajib kan sudah saya sebutkan tadi. Apa yang wajib? Mengucurkan air ke seluruh tubuh. Kena semua sudah wes. Kemudian cara wudhu tadi seperti wudhu biasa, apakah sampai dengan kaki?
Iya, sampai wudhu biasa, kaki juga dibasah ya, wudhu biasa. Seperti orang mau sholat, wudhu biasa. Kemudian membaca bismillah tadi pada saat mencuci awal tangan itu atau pada saat menjulurkan air yang tepatnya. Awal wudhu itu. Tapi kalau antum tidak pakai itu, waktu mau mandi langsung mandi cepat-cepat itu habis awalnya itu mau nguncur air bismillah. Kalau mau apa bakuriki lah istilahnya itu orang. Kalau mandi di dalam WC yang terbuka yang bak mandi, Ustaz? Hah? Mandi di dalam bak? Tidak, ada WC di sini satu kali dengan bak kloset. Jadi kita mandi junub di dalam. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maksudnya apa yang? Bismillahnya dalam hati atau bersuara? Ya bersuara tuh. Bismillah, tidak ada masalah. Tapi dalam WC tidak. Hah? Iya, bismillah. Kenapa? Membaca bismillah, zikir dalam WC itu hukumnya makruh. Tapi makruh ketemu wajib, mana yang didahulukan? Ya wajib. Ya antum baca bismillah. Makanya kata para ulama yang itu di tempat khusus untuk mandi. Makanya yang sunnah itu memisah tempat pipis, berak sama mandi. Mandi ya lain. WC sama kamar mandi ya pisah. Ini kan kita satu di situ semua. Akhirnya mau bodoh kan. Ada kloset di sini. Nah. Ada pertanyaan? Jelas. Berjaga-jaga kita kan membersihkan yang kotor itu. Tapi kita cuci tangan ulang lagi. Tidak masalah itu. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah insyaallah. Terus ada yang sebelum dia wudhu dia pasti basah umumnya. Dia basahin umumnya baru dia wudhu. Ada yang begitu saja. Enggak tahu saya. Di apa? Kebanyakan ceramah-ceramah saat Sebelum wudhu dibasahi ubun-ubunnya. Wallah alam, saya tidak tahu. Belum dapat saya dalilnya itu. akhirnya sebelum dia menginginkan air masih basah dicucikan sebelum menginginkan air. Iya itu sunnah memang. 3 kali. Sebelum dia kucurkan air ke seluruh tubuh, dia basahi dulu kepalanya. Habis wudhu tadi itu. Setelah dia wudhu, selesaikan. Nah, begitu sebelum dia kucurkan, dia 3 kali. 1, 2. Nah, artinya untuk memastikan air memang masuk ke tembus ke kulit kepala itu. Karena ada memang orang yang rambutnya kan ini kayak antum ini. Antum ini mudung di air, bangun mungkin tidak basah ya. Itu pernah ada ada teman ada saya teman. Ada teman. Nyelam dia. Bangun tidak basah kepalanya. Rambut kayak daun talas mas. Ah itu bukti. Jadi ada sebagian orang yang tidak bisa tembus. Jadi makanya dikeramas gitu. Ivan punya ini ya antum harus itu hukumnya sunnah. Hah? Tayyib. Ada satu lagi pertanyaan ya. Kondisi daerah yang dingin, sekali bulan, apakah bisa menggunakan cuma yang seperlunya saja? Iya, tidak ada masalah. Yang penting air bisa kena di kulit. Kalau antum paham bisa membedakan membasuh dengan mengusap sudah. Misalnya antum mau mandi dingin ya, antum cuma alirkan air sedikit sekali, kemudian antum ratakan air, sudah sah, rata. Yang penting rata itu airnya mengalir, sudah.
bukan mengusap. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, sampaikan ini menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghujat kita, tapi hujah yang akan menolong kita insyaallah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.